Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan orang sombong, orang takabur. Jadi mementingkannya tuh diri pribadi demi ketenaran hidup, tidak memikirkan orang yang. Jadi orang itu nggak memikirkan efek-efek dari orang sombong, orang takabur. Emang, tapi kalau seumpamanya dia ngerti, sebenarnya nggak boleh begitu-begitu tuh, nggak boleh. Mau bener, mau bohong, mau nipu, mau enggak, itu terserah. Kan dia akan bertanggung jawab di alam akhir nanti. Kita sebagai manusia, buat apa sih? Apalagi orang ngerti agama sama dari gamanya. Buat apa sih demi ketenaran diri pribadi menjatuhkan orang lain? Kalau saya mungkin ahli agama, mungkin tahu ayat atau suratnya tahu. Jadi saya tuh pernah dengar ada suratnya tuh, tapi saya tuh kurang yakin masalahnya. Saya tuh begitu ya. Yang jelas intinya tuh nggak boleh membuka aib orang, nggak boleh membuka aib seseorang, apalagi orang lain. Kan diri sendiri aja nggak boleh. Tapi kenapa orang-orang pintar kok selalu membanting, membongkar aib seseorang? Apakah ayat itu nggak pernah dibaca, nggak dibuka, atau nggak diartikan? Itu kan udah jelas. Tapi kenapa kok orang-orang pintar itu begitu, saling banting, saling tonjok, saling tekuk? Kenapa tuh? Jadi orang-orang yang pintar yang itu selalu mementingkan diri pribadi sebenarnya tuh. Yang memikirkan efeknya jari itu tuh, memikirkan nasib seseorang tuh, demi ketenaran pribadi. Jadi menurut saya orang yang suka begitu tuh, itu ilmu agamanya tuh masih rendah. Terus terang aja masih rendah. Berarti belum tahu ayat itu di dalam Al-Qur'an. Kalau benar dia udah bisa, pasti bisa maca. Tapi ngajinya bisa enggak? Yang maca tuh banyak, biar apalagi orang pinter, orang bodoh aja bisa baca, tapi yang namanya ngaji itu susah. Makanya orang yang suka ngomong mau ke masjid katanya mau ngaji apaan? Itu yang ke masjid itu seperti ibu-ibu tuh bukannya ngaji, dengerin dongeng. Jadi itu rata-rata begitu, bukan ngaji menurut saya. Itu yang artinya ngaji itu luas, berat, bebannya tuh berat. Inti maknanya yang namanya ngaji, sebelum mukul orang, kita harus berpikir sakit nggak dipukul. Buktiin aja sendiri, jangan nyubit orang, cubit aja dulu. Itu yang namanya ngaji. Makanya orang saya suka denger orang mau ngaji itu bukan ngaji, itu baca. Itu menurut analisa saya yang bukan ahli agama. Bingung, kadang-kadang saya tuh bingung. Entah dari atasnya, entah dari bawahnya, entah dari kalangan bawah, itu selalu membanting, ngaku-ngaku pinter. Aku bisa kok, selalu membanting. Apa gunanya sih banting-banting orang? Bahasa kirata kalau nggak salah, bahasa kirata wa amaluna wa amalukum, itu bahasa kirata. Nggak ada dalam ayatnya, dalilnya nggak ada, itu bahasa kirata. Tapi emang masuk akal juga ya. Wa amaluna amalukum tuh amalna ajangna amalku. Itu sebenarnya emang masuk akal juga. Tapi kenapa orang-orang pintar itu selalu
membongkar aib orang. Kenapa begitu? Makanya kalau belum bisa ngaji, jangan ngomong ngaji, itu baru baca. Banyak yang bisa tuh. Ini yang intinya ngaji ini berat, susah. Kalau kita benar-benar ngaji, perutnya bakalan kenyang, nggak bakalan punya harta, rumah juga gubuk. Yang itu yang bisa ngaji. Itu menurut saya. Kalau orang ngaji, sebelum dia makan, dia tuh mikir, ini orang udah makan belum? Ini kita mau beli mobil, ini saya beli mobil, orang itu udah makan belum? Jadi itu yang namanya ngaji itu berat. Berat terus terang aja. Jadi kebanyakan orang itu selama ini tuh bukannya ngaji, itu baca. Kalau kata orang Sunda, ibu-ibu ke masjid namanya tuh apa, ngaos. Ngaos tuh apa, ngawaos, awas tuh untuk itu gigi. Jadi cuplak caplek, dongeng namanya. Begitu. Jadi nggak sesuai lah yang namanya orang ngaji pebah mana ngaji. Tadi saya udah katakan, yang namanya ngaji, kita itu hidup nggak bakalan kaya, nggak bakalan punya pakaian bagus, nggak bakalan punya motor, boro-boro motor, sepeda aja nggak bakalan punya. Itu yang namanya ngaji. Sebelum diucapkan udah diucapin, sebelum bertindak dia udah berpikir. Jadi sebelum orang lain itu diri pribadi. Itu yang namanya ngaji. Banyak orang-orang pintar, S.H. pesantrenan, segala macam, orang pintar, agamanya katanya bagus, katamnya udah berapa kali. Banyak orang yang begitu, tapi udah ngaji belum, itu baru maca. Jadi saya tuh bukannya sirik dengan kekayaan orang, bukannya saya iri, bukan. Makanya kalau yang namanya ngaji, kalau belum ngerti sebenarnya yang namanya ngaji, itu jangan suka diucap. Kalau pagi-pagi ibu-ibu mau kemana, jangan ngaji, mau dengerin dongeng, gitu aja ya. Jangan. Yang namanya ngaji itu berat isinya tuh. Itu menurut saya. Itu kata saya yang bodoh, atau kata orang pintar sih. Jadi yang di mana-mana itu orang pintar tuh selalu menekan, menganggap remeh, fitnah, suudon. Itu namanya orang pintar begitu. Kenapa? Mendingan jadi orang bodoh selalu. Orang bodoh itu selalu ketakutan. Tapi kita jangan bodoh ketoloyo, kata orang Sunda, jangan. Di bidang ini bodoh tuh yang mana? Begitu. Jadi harus bisa membedakan antara ngaji atau maca tuh. Saya sering pindah masjid, entah paginya ke masjid, entah siangnya, entah sorenya, entah malam. Kedengarnya tuh apa, mau ngaji, padahal enggak ngaji, cuma dongeng. Ada lagi kiai dakwah, katanya tuh apa, pengajian, bukan pengajian, itu dongeng, penyampaian. Jadi yang namanya pengajian itu benar-benar itu sangat berat bagi orang yang pelit, sangat berat bagi orang yang tak beriman. Itu menurut saya. Makanya kalau belum mengerti ngaji, kata ngaji, bahasa ngaji itu jangan diucap-ucap lah. Pasalnya artinya terlalu mendalam. Kalau ada ya orang mau nanya mau kemana, ke masjid, mau dengerin dongeng, gitu aja. Ada lagi pengajian,
bukan, jadi apa namanya ya, istilah kasarnya pengajian itu sebenarnya bukan ngaji, dengerin dongeng kiai ceramah. Di sini saya tuh sering, saya tuh selama hidup saya ini tuh mungkin kalau dihitung mungkin udah ribuan masjid ya saya injak, mungkin dari dulu sampai sekarang tuh. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tim Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, itu semuanya tuh. Itu bahasa itu gitu. Ada pengajian katanya, saya datangin, bukannya ngaji, dongeng. Itu siapa gitu. Berarti yang ada dalam Al-Quran itu, Al-Hujurat itu, ayat 12 itu cuma bahasa. Kalau dimaknakan, kalau diartikan itu berat. Kalau nggak salah di situ, artinya kurang lebihnya, membicarakan diri pribadi, itu berarti bikin wiwirang gitu ya. Kata Sunda sih wiwirang, diri pribadi, nggak boleh. Apalagi menjelek-jelekin orang, menjatuhkan martabat orang, itu gak bisa. Tapi kenapa orang-orang pintar, pendidikannya tinggi kok selalu menjatuhkan orang? Kenapa itu? Berarti ayat itu tuh berarti cuma dibaca, nggak diaji, nggak diartikan. Begitu itu menurut saya ya. Itu hanya sekedar saya tuh ngerti terus terang aja, selalu banting-membanting, selalu mukul-memukul orang pinter tuh. Kenapa orang bodoh selalu ditekan, selalu dibuka aibnya, bukannya dikasih saran. Ada orang kesalahan umpamanya, kasih tahu, Mas tolong jangan begitu, itu nggak boleh, itu caranya nipu atau gimana begitu. Jangan dibuka aibnya. Kitanya berpikirnya begini, dia makanya begitu, dia cari sesuap nasi kalau ada, begitu. Jadi dia nggak semata-mata dia berbuat demikian kalau dia nggak butuh buat makan. Maaf nih, saya bukannya membela yang salah, bukan. Masalahnya nih, saya cerita ini, yang ayat tadi, yang surat tadi itu saya diartikan, saya itu kata saya yang bodoh, yang saya bukan ahli agama. Tapi yang ahli-ahli kok selalu membanting. Makanya bingung saya tuh. Yang saya takutkan Islam hancur. Yang saya takutkan, ya mungkin saya ini tahu berapa jam, tahu berapa hari, tahu berapa bulan, tahu berapa, walau alam, saya masih panjang umur. Ini generasi penerus itu tolong isi dengan kebaikan, kejujuran, kesabaran. Dikasih ilmu ngaji, dikasih ilmu pengajian, dikasih itu. Jangan dikasih ilmu baca. Soalnya baca percuma. Masalahnya udah dibaca itu kadang-kadang nggak diaji. Contohnya banyak, silahkan cari sendiri. Banyak. Jadi kita yang nomor satu itu harus bisa ngaji. Kalau kita semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa ngaji, saya yakin surga penuh. Saya yakin. Kenapa orang Islam, entah kiainya, entah ustadznya, entah apanya, kenapa masuk neraka selama 30 tahun tuh, ayat berapa, surat apa saya lupa tuh, saya tahu. Kan udah jelas di situ. Itu maksudnya mencuci orang-orang yang menyalahgunakan ajaran dengan tentunya. Gak mungkin lah baju habis dipakai langsung masuk lemari, kan gak mungkin, pasti harus dicuci. Itu yang saya udah pernah dengar, bukan saya baca.
yang udah pernah saya dengar. Walau alam, antara bener enggaknya saya nggak tahu. Saya selama itu tuh, selama sampai sekarang juga, jadi selalu cari kebenaran. Selalu cari kebenaran. Masalahnya banyak orang Islam keluar dari imannya, non muslim masuk ke muslim, non muslim jadi orang muslim. Kenapa orang muslim menjadi non muslim? Kenapa? Kita sebagai orang muslim, sebagai orang ngerti, sebagai orang pintar, itu harus prihatin. Kita sebagai orang kaya di muslim, selidiki kenapa orang ini sampai tergiur oleh sembako. Kita harus dukung, kita bantu. Kenapa orang ini jadi begini? Apa kekurangannya? Kekurangan materi, kekurangan ekonomi yang mampu. Sampai hartanya nggak berangka, bila bisa disebut tuan tanah. Apa bisa kita ngasih sama yang begitu kan? Mana ngasih orang, ngasih gini-gini kan cari popularitas. Di situ diterangkan, ngasih orang, ngasih kepada sesama tolong tangan kiri jangan sampai tahu. Ayat berapa surat Tuhan saya nggak tahu, cari sendiri. Tapi kenyataannya ngasih ini selalu diteriak-teriakin. Kadang-kadang sampai masuk media sosial seperti ke TV atau kemana, sampai ngasih sampai direkam di YouTube. ODGJ itu kan maksudnya baik. Kenapa sampai di film-film diupload? Berarti tuh orang tersebut kebaikan tuh mencari ketenaran, popularitas. Kan di keterangan juga nggak boleh begitu. Ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Begitu kita gini ya, kita lihat di masjid, karena ada peti jalan. Kita ngasih ditutupin begitu, kenapa maksudnya? Kenapa itu? Tapi kalau nggak diteriakin, saya ngasih segini, kan nggak terima. Atas nama hamba Allah, semua hamba Allah. Itu menurut saya tuh nggak bisa begitu. Kalau kita ngasih, udah kasih aja. Jangan diteriak-teriakin. Ada bangun masjid, saya umpama ngasih semen berapa sak, ngasih pasir berapa mobil, diteriakin di masjid, gimana? Hamba Allah, sebutin aja namanya. Ketenaran yang dicari itu orang pintar semuanya, itu orang pintar. Begitu itu menurut penglihatan saya, selama pengalaman saya, selama pengembaraan saya, ya pindah masjid itu begitu. Itu selalu orang pintar. Tapi kalau orang yang bodoh, dia mau masukin duit 2.000 perak ke peti berjalan itu, dia mikir, ini saya punya duit 2.000 perak, kalau dimasukin ke peti ini anak saya jajan enggak? Itu berpikir beberapa kali. Ini 2.000 masukin ke peti ini, anak saya jajan enggak? Jadi perang sabilillah, perang batin. Dikarenakan orang itu kuat iman takwa karena Allah, 2.000 dimasukin ke peti berjalan itu dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi kalau orang-orang pintar, orang-orang kaya, dimasukin bukannya ke peti jalan, lewatnya lewat rekening, teriak-teriak hamba Allah. Bukan katanya, saya dengar sendiri. Itu di mana-mana begitu, di mana-mana.
Makanya orang munafik janganlah mengharapkan surga. Jangan. Surga bukannya untuk orang baik, bukan. Neraka bukan untuk orang jelek, bukan untuk orang jahat, bukan. Surga itu untuk orang yang beriman. Neraka untuk orang yang tak beriman. Begitu. Jadi bukannya kita kerja begini masuk surga begini begitu terus neraka, itu nggak jamin, enggak. Surga bagi untuk orang yang beriman. Neraka itu bagi orang yang tak beriman. Itu bukannya kita karena baiknya ngasih orang begini, ngasih orang begini. Itu belum tentu iman, dikarenakan dia mungkin popularitas, supaya jadi kelihatan sama orang, saya jadi orang baik, orang dermawan, kasih bagi-bagi. Wallahu alam, itu jadi amal baik ya mungkin. Jadi jangan kita mengharapkan surga, jangan takut ke neraka. Kita jalanin apa terjadi. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya sembahyang, saya sholat, saya ngasih sama orang, zakat segala macam, saya mengharapkan surga. Enak aja. Gak bisa begitu. Saya begini, saya takut neraka. Gak bisa. Yang penting keridoan, keikhlasan, ketabahan, keimanan, ketakwaan. Begitu. Kan banyak contoh-contohnya yang bisa dilihat oleh Anda sendiri. Lihat. Begitu, itu menurut saya. Yang bodoh, belum pintar belum. Mungkin kalau saya udah pintar, mungkin saya nggak mau jadi orang pintar, nggak mau. Takutnya kenapa? Takut menjatuhkan martabat orang. Begitu masalahnya, itu orang kasihan. Orang yang dijatuhkan namanya, harga dirinya, citranya, itu keturunannya tuh dicela sama masyarakat. Hukum yang paling kejam, yang paling biadab itu hukum masyarakat. Hukum pemerintah bisa diatur. Tapi kalau hukum masyarakat, contohnya, orang ini bapaknya dari penjara, habis nyolong ayam, pas punya anak gadis, pacaran, mau besanan, mau rumah tangga, ditanya sama calon besan, anaknya siapa? Anaknya siapa? Oh jangan mau, itu udah masuk penjara. Kenapa? Malik nyolong ayam. Tuh di situ itu hukum masyarakat, itu hukum yang paling kejam. Hukum yang berlaku di pemerintah itu hukum bisa diatur. Jadi jangan selalu menekan kelemahan orang. Jangan. Kalau kita kasihan sama orang itu, dia berbuat salah, datangin, kasih saran, jangan nasihat, kasih saran, mas, ibu, adek, tolong begini-beginian itu salah, tolong, gak boleh begini-begini, itu kasih nasihat. Begitu. Dikarenakan orang tersebut mencari popularitas, menekan sama orang, sampai jatuh citra harga dirinya. Itu nggak boleh. Makanya orang yang pinter, entah ahli agamanya, entah kuliahan, entah segala macam, belajar ngaji. Itu nomor satu. Kalau kita hidup pengen selamat dunia akhirat, insya Allah itu harus bisa ngaji, jangan bisa maca. Tuh, itu yang bahaya tuh. Itu banyak orang-orang bisa teriak begini, itu orang pintar. Jadi dia berani, orang pintar tuh berani. Tapi orang bodoh pada takut siapa? Takut salah. Berarti kalau orang takut salah, insya Allah itu orangnya salah, insya Allah. Begitu, itu menurut saya. Jadi seumpamanya kalau kita ngelihat, seumpamanya entah dari mana orang itu salah jalan, berlebihan,
jangan dibongkar aibnya. Kita datangi dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Mas, Pak, De, Ibu, Ete, Ece, tadi segala macam, tolong jangan begitu, itu caranya salah. Ini itu namanya takabur atau gimana tuh begitu, kasih tahu. Saat itu yang kasihan itu keturunannya, ya kasihan tuh. Itu udah kalau orang tuanya udah dibongkar aibnya segala macam, itu yang kasihan tuh turunannya. Hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang ada di pemerintah. Itu lebih kejam, banyak di lingkungan, banyak. Contohnya saya sendiri, itu anak siapa? Anak Ki Jambrong. Oh, anak itu ya anak tukang dongeng ya. Iya, anak tukang dongeng. Ntar kamu juga ntar sama suami kamu ntar dikasih dongeng. Begitu, padahal walau-walau. Masalahnya bakat. Gak bisa dipaksain. Jadi masing-masing ketentuannya, masing-masing karakternya. Tolong, saya gak bakalan lupa. Gak bosan-bosannya akan ngasih saran sama orang pintar. Jadi ngasih tahu tuh, ngasih saran tuh jangan berlebihan. Kasihan, menjatuhkan martabat, harga diri, citra. Kan tadi udah dikasih contoh, bapaknya di penjara. Anaknya tuh perempuan cantik, jangan mau sama anak itu karena orang itu habis di penjara. Jadi selalu diponis anak keluaran penjara, anak mantan penjara, itu selalu turun temurun. Kita contohnya sekarang, waktu zaman PKI, ingat dulu zaman PKI, apakah boleh waktu zaman Orde Lama, Orde Baru, apakah boleh keturunannya orang PKI bisa masuk ke pegawai negeri? Kan enggak. Ada istilahnya pemutihan apa? Itu begitu. Padahal keluarganya, orang tuanya zaman dulunya PKI. Keturunan ke cucu-cucunya kesini itu kan bukan PKI. Tapi kenapa selalu dicap? Malah ada sampai sekarang juga, jangan mau sama orang itu keturunan PKI. Kata siapa, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Jangan mau besaran sama orang itu karena itu turunan PKI. Itu hukumnya masyarakat lebih kejam, lebih biadab. Jadi makanya tolong, boleh bikin channel, bikin berita, bikin apa silahkan, gak jadi masalah. Tapi tolong jangan menjatuhkan martabat orang. Tolong kasih saran secara baik-baik. Datangin ke rumahnya, Mas, tolong Mas, ini begini tuh salah Mas. Gitu aja secara baik-baik. Mas, Ibu, Bapak atau siapa aja. Jadi jangan menganggap remeh pada seseorang. Hargailah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus menghargai orang. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus hormat sama orang. Itu menurut saya. Tapi walau benar enggaknya saya nggak tahu. Itu di situ. Tapi saya rasa emang benar juga. Pernah saya dulu ya. Saya dulu pernah di Jakarta, di daerah Tanah Abang dulu. Saya setiap jalan tuh di depan orang gak pernah pamit, gak pernah permisi. Bukan saya gak punya tata krama, saya punya. Saya pengen membuktikan. Itu saya perjalanan saya setahun. Setiap lewat tempat orang gak pernah pamit, gak pernah permisi atau gak pernah. Terus saya sengaja duduk di pinggir jalan. Itu benar, orang lewat banyak, gak ada yang pamit, gak ada yang permisi, malah dengkul saya juga kesandung orang. Apa dia minta maaf? Enggak.
Udah begitu, saya robah kehidupan saya tuh. Ini pribadi saya, pengalaman saya. Aku di Jakarta. Di situ saya udah dirobah sengaja. Saya setiap ada orang ngomong permisi, minta maaf, permisi selalu begitu. Entah anak kecil, entah tua, entah muda, entah perempuan, itu saya selalu permisi terus selama 1 tahun. Sengaja saya pengen tahu. Udah begitu, udah kurang lebih setahun, saya duduk di pinggir jalan. Itu bukan katanya, saya sendiri mengalami. Itu yang namanya, saya kalau lagi nongkrong di pinggir jalan itu orang semua gak ada yang, gak anak kecil, gak ada pangkat, gak ada perempuan, semua orang itu habis kerja, tentara, polisi, itu lewat di depan saya. Itu semuanya permisi. Dia preman. Kalau udah tahu Jakarta gimana preman Tanah Abang. Kalau udah tahu Jakarta, itu kalau saya duduk di situ di pinggir itu semuanya permisi bang, permisi dek. Di situ udah saya alami semua udah. Jadi pengen itu saya belajar ngaji. Oh berarti kalau begini hasilnya begitu, kalau begitu hasilnya begini, begitu kata orang Sunda. Melak cabe mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Kalau kita berbuat baik, pasti hasilnya baik lagi. Kalau kita berbuat jelek, itu hasilnya jelek lagi. Itu bukan katanya, pengalaman saya sendiri. Kalau seumpamanya saya ahli agama, mungkin saya nggak belajar ke sana dikarenakan udah sering baca, tapi nggak tahu artinya itu apa. Dikarenakan saya orang bodoh, jadi saya belajarnya ngaji, bukan belajar maca. Yang diutamakan itu hidup ini ngaji. Jangan ngaji. Kalau mengaji itu, menurut analisa saya, mengaji itu secara tidak disengaja. Mengaji. Tapi kalau ngaji itu kita sengaja. Jadi makanya harus kita bisa membeda-bedakan mana wajib, mana sunnah. Begitu. Jadi tolong sama orang-orang pinter, jangan keblinger. Kasihan orang bodoh, udah bodoh katoloyo. Katoloyo itu apa? Bahasa itunya, bahasa itu belegu. Kalau kata orang Betawi itu namanya goblok. Itu keblinger. Jadi harus benar antara isi, antara bacaan udah dibaca, artikan, gunakan, langsung diaji, udah diaji, jalankan, begitu. Itu menurut saya yang bodoh. Tolong sama orang-orang pintar, tolonglah jangan terlalu menindas sama orang-orang bodoh, tolong. Kenapa saya cerita begini? Banyak orang-orang yang bodoh ngeluh ke masa itu, banyak. Ki, kok saya jadinya begini, apa karena saya orang bodoh atau gimana? Orang itu kan pintar begini, kok saya selalu begini? Itu selalu begitu. Bisa keluhan-keluhan saya tampung pakai logika, pakai akal. Perhatikan perjalanan saya mempelajari keluhan-keluhan dari orang-orang. Saya pelajari keliling-keliling. Apa saya suka kerja, nggak pernah kerja, saya cari ini orang ini bicaranya bener nggak, ini orang ini ngomongnya bener nggak. Itu nyatanya begitu. Makanya kalau kita pengen dihargai orang, kita harus menghargai orang. Kalau kita pengen dihormat orang, kita harus menghormat diri sendiri. Sebelum kita dihargai orang, kita harus menghargai diri sendiri dulu. Gampang kok caranya. Ada orang duduk permisi, ada orang begini, mohon maaf, saya boleh nggak saya minta tolong. Begitu. Jadi kita kalau kita memerlukan seseorang itu, kita harus merendah.
Nanti orang yang kita tanya itu malah lebih menghargai sama kita kadang-kadang. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya. Pak, tolong saya mau numpang tanya, boleh nggak? Oh dek, iya Pak, gimana dek? Ya saya pengen ke rumahnya Bapak itu, kira-kira jauh nggak dari sini? Oh dek, ya lumayan ya, di sini ya sekitar perjalanan 1 jam. Kok begitu Pak, masih jauh? Iya dek, masih jauh. Kok Bapak kenal itu saudaranya? Itu orang. Nanti dia tungguin ya dek ya, biar nanti Bapak ambil motor sama Bapak dianterin ke rumahnya. Itu saya sama orang itu dianterin ke rumahnya. Kenapa? Saya buktiin lagi. Saya nanya sama orang, Pak, tolong saya mau nanya rumah ini, tahu nggak? Itu boro-boro dianterin, boro-boro disaut, saya digampar orang. Berarti kita juga begitu. Jadi jangan selalu menekan lah, santai-santai aja. Begitu. Itu pengalaman hidup saya, bukan katanya. Jadi seumpamanya kita tuh, keinginan saya semua yang udah diamanahin sama Allah, udah dipercaya sama Allah oleh harta bandanya, tolong orang muslim jangan sampai keluar muslim. Yang dosa itu orang muslim, orang kaya. Tolong perhatikan orang itu. Non muslim masuk pada muslim. Banyak orang muslim masuk keluar muslim banyak, dikarenakan apa? Dikarenakan kelihatannya itu orang kekurangan materi. Dikarenakan kenapa tuh? Dikarenakan orang muslim itu belum pernah belajar ngaji, belum pernah ngaji. Makanya setelah mendengar dongeng saya ini, cerita ini, belajar ngaji lah, belajar ngaji. Kita baca, artikan apa maksud tujuan ayat ini, surat ini. Baca, udah ngerti maksud tujuannya, kita baru ngaji, jalankan, ucapkan, ceritakan, begitu. Jangan kepala dibungkus kayak kiai, kayak ustadz, tapi jiwanya begitu. Banyak pengalaman satu. Saya pengalaman di dunia mistik, bagian paranormal. Saya dipanggil sana, dipanggil sini, dipanggil sana. Itu semuanya juga tukang dagang, tukang jualan. Itu tuh orang dagang ini, jualan ini tuh orang bodoh. Ini orang ini pinter cari dukun, disantet, jualannya bangkrut. Enggak itu aja, orangnya juga dianiaya, dikirim santet, badannya sampai sakit puluhan tahun, hartanya mati, hartanya habis, akhirnya mati. Orang itu ketawa. Apakah ada keterangan di keterangan dalam Al-Quran itu ada begitu? Kan nggak ada. Makanya tolong, kalau yang udah bisa baca harus belajar ngaji. Itulah cerita saya, dongeng saya. Panjang pendeknya mohon maaf, saya hanya sekedar itu aja ya. Kalau saya seumpamanya banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Kalau banyak kata-kata yang menyinggung, ini hanya sekedar membangun iman dengan keimanannya masing-masing begitu. Kita ambil maknanya aja. Apa Ki Jambrong kok cerita begini? Apa maksud tujuannya Ki Jambrong cerita begitu? Saya juga walau alam saya juga. Ini hanya sekedar, daripada mikirin sekarang, mikirin negara kacau, ekonominya seret, usahanya sepi, kesana kesini mentok,
mendingan dengerin dongeng Ki Jambrong di channel CKJ Cerita Ki Jambrong. Ada kabar buat Anda semua yang minat dari narasumbernya Ki Jambrong. Insya Allah CKJ akan menerima dengan cerita yang horor, yang sifatnya membangun iman dengan keimanan, membangun akhlak. Ya kalau ini sih seperti ada seperti horor, tapi jangan bohong. Jadi pengalaman yang sebenarnya pengalaman. Jadi jangan bohong. Cerita seperti yang udah-udah gitu ya. Di gudang gitu ya, di gudang. Itu cerita nyata. Jadi yang cerita-cerita ini tuh jangan berlebihan. Seperti gini banyak ya, banyak ada pendohiran, banyak uang, bohong. Terus ada apa lagi? Wah banyak lah, itu jangan tuh bohong. Ini cerita horor, kalau bisa kisah nyata, bukan kisah dongeng. Itu sih tanggapannya, terserah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.